Ayo. Sudah. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unshuzu fanshuzu. Wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima
Baik hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Malang, Jawa Timur. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Azawali MAG, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya muliakan sahabat karib saya yang begitu hangat menyenangkan, Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq. Beliau adalah sering ke Malang dan biasa dengan kami, bahkan pernah tidur di rumah ibu kami. Mudah-mudahan masih ingat beliau. Assalamualaikum. Mana kabar Bapak, sehat selalu ya? Alhamdulillah. Kapan ke Malang Pak Rafiq? Iya. Oke, matur nuwun Pak Rafiq. Yang saya banggakan Ketua Forum GBK, dan saya lihat kawan-kawan dari GBK ini adalah luar biasa, sangat inspiratif, kreatif, dan ini adalah suatu kata spesial banget untuk kami sebagai para kantor Malang, untuk pada Pak Abdul Rafiq juga. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya bersyukur dan bangga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, sekalipun kita semuanya berbeda jarak melalui layar, saya berada di Solo ini, ada di Semarang, Solo, acara KUD sela-sela ini, sarapan pagi, kemudian ada Zoom meeting. Maka nanti mau diizin setelah sambutan saya melanjutkan ke Surabaya ini. Ada beberapa hal yang luar biasa yang kami catat, bahwa MGBK salah satu peran yang luar biasa di lingkungan Kementerian Kota Malang adalah sebagai salah satu penguat penting, salah satu elemen yang luar biasa yang mampu memotivasi, menginspirasi, dan sekaligus memfasilitasi daerah madrasah mandiri berprestasi. Madrasah reform yang dilakukan di Indonesia khususnya dan Kota Malang, wabil khusus lagi, ini menjadi bagian yang sangat penting, esensial, khususnya di madrasah dan sanawiyah pada lebih khusus lagi. Mengapa demikian? Karena jasmani, misalnya poros seni, itu pun tidak cukup. Tetapi bagaimana kita memadukan ESQ dengan hadirnya bimbingan konseling sebagai sebuah role model, inspirator, motivator bagi anak-anak bangsa ini. Ini adalah bagian yang unggul di Kota Malang ini. Kita lihat saja madrasah yang ada di Jalan Bandung, Lembin, MTSN dan sekarang disusul Man 1 juga sudah mengimbangi, MTSN juga demikian. Jadi madrasah unggul di Kota Malang ini ternyata mereka, menurut penelitian dari para orang tua yang bisa kita wawancarai, yang kita amati, yang kemudian kita bisa observasi mendalam, hadirnya guru BK ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh para orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini sekalipun 24 jam menggenggam anak, tapi ada suatu hal yang tidak bisa dilakukan. Dan inilah guru BK hadir untuk solusi. Ketika orang tua sudah tidak memungkinkan dibantu dengan guru BK, maka sudah selesai masalahnya. Kesuksesan itu menjadi sangat nyata ketika kemudian seorang guru BK masuk dalam kelas, seorang guru BK memberikan video-video yang sangat pendidik, seorang guru BK kemudian memberikan inspirasi dengan catatan-catatan tugas, dan kemudian pesan-pesan moral, kemudian bagaimana mereka memberikan satu statement bersikap, perilaku, ucapan ketika di kelas maupun di ruangan khusus. Ini luar biasa. Dan inilah kemudian anak-anak itu menjadi hebat bermartabat. Anak-anak
kemudian merasa jadi dirinya naik, yang dulunya tidak PD menjadi PD, yang dulunya tidak asal-asalan belum bisa memanage sendiri, kemudian menjadi hebat. Dan kemudian keunggulan yang dulunya masih setengah-setengah menjadi explore luar biasa. Mereka menjadi lebih anak-anak yang sangat-sangat mendapatkan sebuah kepribadian yang utuh, sehingga intelijensinya kuat, emosionalnya kuat, spiritualnya tidak kalah. Inilah ciri madrasah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirnya guru BK dengan madrasah reform ini menjadi sangat penting. Maka kami ingin berharap kepada kawan-kawanku, sahabat-sahabat guru BK, khususnya di Kota ini, bagaimana reform after before setelah adanya ini kegiatan-kegiatan ini menjadi sebuah keniscayaan. Bagaimana reform daripada kegiatan yang nyata kepada anak-anak didik, kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian yang diinginkan oleh para orang tua, anak didik dan semuanya stakeholder yang ada, ini menjadi berubah. Jadi BK bukan seperti zaman kolonial, feodal, zaman dulu ya. Tapi bagaimana BK ini di era milenial sangat menjadi role model, inspiratif, motivator bagi anak-anak dan fasilitator juga, sehingga kedekatan guru BK bagian yang sangat-sangat didambakan oleh anak dan orang tua. Sekali lagi ini penting banget. Maka forum-forum seperti ini nanti kita berharap dilanjutkan untuk pada event berikutnya, bukan hanya sekedar karena biaya oleh karena ada biaya maksud saya, tetapi kami ingin forum kita ini berlanjutan untuk diteruskan tidak sebagai pemakai saja, sebagai langkah awal. Tapi yang penting adalah kawan-kawan guru BK menjadi sangat-sangat kreatif, sangat-sangat ekspresif, aktualisasi di dalam pengembangan pribadi anak. Maka di masa-masa hybrid learning ini, maka menjadi bagian sangat penting. Tidak terlalu mahal menurut saya. Dulu kita akan mengumpulkan harus mikir pertemuan, makan, narasumber dan seterusnya. Hari-hari seperti ini guru-guru BK bisa manfaatkan sarana yang ada di madrasah. Kemudian orang tua menjadi sangat dekat. Kemudian anak-anak juga perlu dengan WA melalui orang tua dan semuanya bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dirjen Pendis, Bapak Direktur, dan calon Direktur GTK Bapak Haji Abdul Rafiq ini. Saya doakan sama-sama positif, tetapi nasibnya juga takdirkan istilahnya untuk Pak Abdul Rafiq. Saya juga demikian kemarin Pak Abdul Rafiq. Insya nanti bersama-sama kita mendapatkan ridho Allah. Terima kasih. Kami tidak bisa mendengar awal. Dan saya mohon izin Pak Abdul Rafiq sambil meneruskan perjalanan ini. Kalau ada yang kurang berkenan Pak Abdul Rafiq dan kawan-kawanku semuanya, kami mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, forum GBK Kota Malang is the best. Forum GBK Kota Malang ini benar menjadi inspiratif bagi yang lain, dan jadikanlah wadah ini menjadi wadah yang terbaik di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor wilayah Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Mustan, para penanggung jawab nasional untuk GBK Madrasah Pribadi, yang kami hormati pula teman-teman panitia dan semua yang Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan, diberi ketetapan, selalu kita nantikan syafaatnya di kelak kemudian. Selanjutnya kami dari Direktorat GBK Madrasah menyampaikan apresiasi, mengucapkan bersyukur dari Allah SWT karena menurut dari GBK Madrasah. Alhamdulillah, teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidikan, ketika diberi kepercayaan 100%, ternyata mampu menyelenggarakan event internasional untuk yang pertama kalinya, yaitu Simposium Internasional on Education tahun 2021. Semua tenaga pendidikan
baik yang dari Sabang sampai ke Merauke, baik yang PNS maupun yang non PNS, baik yang bertugas di madrasah negeri maupun di madrasah swasta, kemudian baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, semuanya kita sentuh, kita sapa, dan kita tingkatkan kualitas kompetensinya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan surat tugas yang diberikan oleh Bapak Direktur, sehingga GTK Madrasah Berbagi ini benar-benar memberi manfaat, memberi berkah kepada guru dan tenaga pendidikan madrasah di Indonesia, khususnya adalah negatif ya. Harapan kita ke depan nanti juga ada yang model ketiga, yaitu artistik ya. Barangkali nanti untuk isi lomba apa begitu misalnya lomba untuk siswa, atau lomba untuk guru, atau lomba untuk masyarakat, atau lomba untuk tenaga pendidikan, atau lomba apapun, tapi powered by MGBK, maka atau PC Nasional BK itu bisa dilakukan streaming atau dilakukan siaran. Keenam adalah modelnya dokumenter inspiratif, bagaimana kemarin kita juga pernah lakukan, kita pernah lihat ada kompetensi guru, ternyata ada guru kita, saya sangat tersentuh hati saya. Ibu itu sudah membawa bayinya yang masih bayi merah, kemudian dibawa ke tempat AKG, tempat asesmen kompetensi, atau tidak jadi melaksanakan AKG. Kami akan mengapresiasi betul, sangat bangga. Kita tahu apa yang dibawa oleh ibu itu, sehingga semangatnya sangat luar biasa, itu sangat menginspirasi kita semua. Kita masih kenal Gipsum, ternyata tetap eksis di dunia GTK Madrasah Berbagi. Saya sangat salut kepada teman-teman semua. Saya yakin dengan semangat yang demikian ini, GTK Madrasah Indonesia akan meningkat kualitasnya. Teman-teman sekarang sedang menggagas adanya dengan model 3 dimensi, dengan catatan Bapak Ibu memiliki kacamata VR, ya, virtual reality. Karena kami harapkan nanti di Provinsi Jawa Timur ada satu titik yang kemudian mungkin juga nanti di provinsi yang lain juga satu, itu menjadi studio utama, mungkin yang relay studio atau studio klien. Semoga saja cita-cita kita, harapan kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi bravo TKB untuk MGBK di Kota Malang. Sekali lagi bravo, kami mengucapkan selamat, semoga sukses, berkah, dan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Anda semua. Semoga saja MGBK di Kota Malang bisa menasional, bahkan menginternasional. Barangkali demikian. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG yang telah menyampaikan arahan sekaligus membuka. Tibalah kita di penghujung acara pembukaan. Namun sebelum kita tutup acara ini, akan kita dengarkan bersama. Apa yang menjadi harapan kita semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq lidhirahu kulli barrin syahida. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma Allahumma ij'alni min auladina wa jami talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sunnah wa ahli ta'ah wa istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Berkelanjutan guru bimbingan konseling APS total tersambung
dengan reporter kita. Dr. Haji Ainur Rafiq selaku Kasudit Bina Ketika MI MTS dari Koordinator Komponen 3 Madrasah Reform. Yang terhormat juga Bapak Dr. Muhtar Harzawawi MAG selaku Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, dan juga teman-teman tim MGPK MTS Kota Malang yang saat ini sedang melaksanakan PKB in kelima hari ini yang dimulai dari tanggal 19 Oktober hingga 27 November 2021. Saya laporkan saat ini pesertanya ada 17 orang yang beliau semua ini adalah guru-guru dari MTS Kota Malang. Begitu Bu Rini. Dan hari ini yang disampaikan adalah evaluasi layanan bimbingan konseling. Jadi in satunya adalah metode teknik BK dan pendekatan BK, kemudian on satunya implementasi UP6 di madrasah masing-masing, kemudian in 2-nya adalah refleksi hasil kegiatan on 1, in 3 pemanfaatan aplikasi Siap BK, on 2 implementasi Siap BK, in 4 refleksi hasil on 2, dan hari ini in 5 evaluasi layanan BK. Dan pada 5 in 2 on ini MGPK Kota Malang didampingi oleh Pasprof kita Ibu Nurul Khotimah SPD yang berasal dari Kabupaten Malang. Gitu laporan dari lokasi Ibu Rini. Terima kasih. Konseling ini telah menampilkan secara langsung in service learning sampai dengan hari ini. Guru BK tidak hanya di MTS Kota Malang saja, melainkan madrasah di seluruh Indonesia, seperti itu. Baik, untuk Ibu. Sudah. Di aja Sebetulnya apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan seorang guru bimbingan konseling itu sebetulnya seperti apa? Ketika kita melihat kebutuhan asesmen AKG guru Kota Malang, kemarin kita bisa menyaksikan bersama dari hasilnya bahwa teman-teman ini satu kompetensi pedagogik yang masih kategori rendah dan evaluasi laporan yang mungkin masih sangat minim di asesmen yang sudah pernah dilakukan. Menjadikan semangat sampai walaupun sudah selesai PKB, bisa kita lihat bersama bagaimana performa kami yang ada di ruangan kita jadi saudara-saudara lain mempersiapkan dengan sebaik mungkin sehingga melaksanakan PKB ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ada spesifikasi khusus ya, biasa Ibu Novi. Ibu Is. Oke, salah satu pesan. Ini langsung diwawancara. Silakan Ibu ini langsung diwawancarai. Assalamualaikum Ibu. Seperti kami tahu nama lengkap berikut dengan asal sekolahnya. Oke, baik Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Iis Yugi dari MTS Surya Buana dari MTS Surya Buana Malang. Cerita Ibu teman. Jadi Ibu ini bertanya belajar lagi seperti itu. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan adanya MGPK seperti ini, khususnya bagi saya sebagai guru bimbingan dan konseling, ini merupakan wadah bagi kami untuk asupan vitamin bagi kualifikasi kami sebagai guru bimbingan dan konseling agar ilmu-ilmu yang kami dapatkan itu mampu memberikan dampak yang baik pelayanan kepada siswa. Jadi alhamdulillah dengan adanya MGPK seperti ini kita bisa saling sharing antara sekolah untuk membahas tentang ilmu tentang bimbingan dan konseling dalam layanan ketika kita nanti di sekolah bertemu dengan anak-anak. Oke.
Apa yang menjadi daya tarik Ibu untuk terjun ke dunia bimbingan konseling, Bu? Apakah melihat karakter anak yang mungkin ada zaman sekarang ini mengalami krisis moral seperti itu, atau karena memang ada tuntutan dari keluarga? Ya sudah, kamu ikut saja ke jurusan bimbingan konseling atau bagaimana, Bu? Baik. Mungkin bisa cerita sedikit tentang motivasi saya kenapa terjun sebagai guru bimbingan dan konseling. Sebenarnya salah satu motivasi saya adalah ketika waktu saya bersekolah di jenjang SMA dulu, saya tertarik dengan guru BK saya. Jadi beliaunya itu sangat membimbing kami, mengarahkan kami tentang menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang kami alami di sekolah. Jadi tidak hanya secara akademis, tapi secara psikologis juga kami sebagai siswa kadang membutuhkan pendampingan dari salah satu yang ada di sekolah. Nah, disitulah dengan adanya guru BK, kami sebagai siswa itu lebih nyaman ketika harus sharing, terus kemudian mendapatkan pendampingan secara psikis, khususnya ketika di sekolah. Nah, untuk itu setelah saya melihat bimbingan dan konseling saya seperti itu, akhirnya saya termotivasi dan penasaran sesungguhnya guru BK itu seperti apa yang ilmunya seperti apa yang harus dikerjakan seorang BK di sekolah itu. Untuk itu akhirnya saya memilih passion saya sebagai guru bimbingan dan konseling sekarang ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bermula dari seorang guru, termotivasi dari seorang guru ya Bu ya, sehingga sekarang ikut terjun langsung berkecimpung di dunia bimbingan konseling. Mudah-mudahan Ibu juga bisa memotivasi peserta didik yang lainnya untuk bisa merubah karakter siswa yang ke arah lebih baik lagi, mungkin seperti itu. Bu, ada tahapan yang bermasalah atau bagaimana, Bu? Baik. Tentunya ada, Bu. Kenapa kami kalau di bimbingan dan konseling itu pun juga ada jurusan ya. Kalau universitas itu memang judulnya adalah S1 bimbingan dan konseling. Di situ banyak ilmu yang memang dibekali bagi kami seorang guru BK dalam memberikan pendampingan kepada siswa. Setelah kami lulus, akhirnya kami terjun ke dunia pendidikan. Alhamdulillah dengan adanya MBK seperti ini, kita lebih bisa mengupgrade ilmu kebekaan kita, sehingga ketika kita memberikan layanan kepada siswa itu bisa menjadi tepat. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan bisa terus semangatnya bisa terus menyala hingga acara selesai nanti, dan tidak hanya pada acara PPKB ini, tapi bisa terus semangat memberikan aura yang positif kepada peserta didiknya. Terima kasih Ibu Is. Sama-sama Bu Rini. Sukses selalu ya Bu ya. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa ikatnya, sungguh memancarkan semangat kepada kita semua yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Boleh disebutkan asal sekolahnya dari mana Pak Kuku? Oke, saya asalnya dari MTS Al Hayatul Islamiyah, Kedung Kandang Kota Malang. Yang kami tahu mungkin sebagian besar guru BK adalah perempuan ya Pak ya. Tapi di sini apa yang membuat Bapak tertarik seorang laki-laki terjun ke dunia bimbingan konseling? Oke, hampir sama dengan rekan saya yang menjelaskan karena ada guru yang sebagai motivasinya. Saya juga karena di SMA ketika saya dulu sekolah di sana hanya ada satu guru bimbingan konseling putra dan sisanya itu adalah wanita. Mungkin soalnya dalam penyelesaian masalah juga dibutuhkan seorang laki-laki untuk menyelesaikan masalahnya juga untuk yang putra. Soalnya tidak semua bisa terbuka terhadap guru bimbingan konseling yang cewek. Oh iya. Jadi ada
spesifikasi khusus juga Iya. jika ada permasalahan siswa putra dialihkan ke Bapak selaku guru bimbingan konseling putra gitu ya Pak ya. Apalagi kita di berbasis madrasah biasanya itu kan dibagikan dalam penggolongan putra-putra dan putri-putri. Oke. Bapak, apa yang menjadi kendala Bapak saat dihadapkan dengan kondisi siswa yang memang memiliki masalah dan lain sebagainya? Kendalanya yang pertama itu sulit sekali untuk peserta didik diajak untuk terbuka, sehingga kami harus mendalami lagi dari hati ke hati, meskipun dengan menunggu cukup lama, gitu. Akhirnya si peserta didik itu bisa untuk terbuka dan menceritakan masalahnya itu seperti apa. Jadi harus ada pendekatan khusus gitu ya Pak ya. Meskipun tentang waktunya juga memang memakan waktu yang cukup lama seperti itu Pak. Iya. Luar biasa sekali Bapak. Bapak, untuk apa yang Bapak dapatkan setelah mengikuti in-service dan on sampai dengan hari ini Pak? Alhamdulillah ya, berkat ada pelatihan PKB ini, kami dari guru BK Sekota Malang bisa merealisasikan dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapat di PKB ini untuk menangani masalah terhadap peserta didik di madrasah kami masing-masing. Oke, luar biasa. Adakah rencana Bapak yang akan diterapkan di sekolah Bapak dari pelatihan ini, dari program PKB ini Pak? Oh jelas. Akan saya realisasikan. Sudah kemarin karena juga ada tugas, saya aplikasikan kepada peserta didik. Terus ada aplikasi yang baru lagi namanya Siap BK itu. Siap BK, mungkin bisa diceritakan Pak, apa itu Siap BK? Siap BK itu sejenis aplikasi yang membantu dan menunjang guru BK untuk dalam kegiatan laporan. Membimbing peserta didiknya dengan baik, bisa membentuk karakter yang positif bagi peserta didiknya. Semangat ya Pak Pemulung ya. Terima kasih. Ibu Nini luar biasa sekali ya peserta. Siapa kita? BK. Di mana kita? Ada. MGBK MTS Kota Malang selalu di hati. Saya yang mungkin ternyata saya ada salahnya dalam mengatakan jangan gitu ya. Kita ulangi lagi supaya lebih semangat. Siapa kita? BK. Di mana kita? Ada. MGBK MTS Kota Malang. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tepuk tangan semuanya. Langsung saja supaya waktunya tidak terbuang. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah di hari Sabtu yang penuh berkah kita kehadiran tim Vikon FGBK Nasional yang luar biasa didampingi oleh Bapak Tita sudah memberikan energi yang luar biasa untuk kita semakin mengaktualisasikan. Kemarin kita sudah mulai masuk ke dalam pembuatan laporan di mana di dalamnya ada aspek evaluasi yang harus dimasukkan dalam komponen laporan. Di UP 7 dan 8 modul 4 itu adalah rangkaian kegiatan manajemen pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ketika kita melihat konteks manajemen pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, maka kita akan ingat kepada 5 kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kalau sudah mulai ngomong manajemen tentang layanan bimbingan, yang kedua kategori terampil, memfasilitasi berbelajar bagi guru dalam penyelenggaraan, pengorganisasian. Yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi, yang terakhir follow up. Luar biasa ya.
yang mungkin memorinya udah kepenuhan dengan yang di rumah gitu ya. Nah sekarang ketika kita berbicara tentang evaluasi program layanan yang sudah kita berikan kepada siswa, ya. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang evaluasi, pasti ada evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi misalnya apa ya? Kalau menurut saya evaluasi proses yaitu evaluasi yang terjadi yang dilakukan pada berlangsungnya kegiatan bimbingan. Misalnya di sana ada hambatan atau persiapan misalnya itu yang dimasukkan yang termasuk dalam evaluasi proses seperti itu. Pak Rido pernah melakukan evaluasi prosesnya dari kegiatannya, misal dibantu Bapak Bunda Yuli. Sudah berapa hari? Terima kasih. Menurut saya untuk evaluasi hasil ini kita menilai setelahnya kita melakukan layanan bimbingan kepada siswa kita. Jadi hasil yang sudah kita lakukan ini termasuk sudah sudah pas, sudah cocok dengan apa yang diberikan pada siswa yang bermasalah tadi. Mencakup mengenai butir-butir program yang sudah kita susun itu ketercapaiannya, kualitasnya seperti apa, apakah nanti patut untuk diulang kembali program yang sama atau tidak. Jadi secara menyeluruh seperti itu. Jadi dari program yang kita susun itu mana aja program yang sudah baik dan mana aja program yang masih perlu diperbaiki. Jadi seperti itu, kualitas lebih pada kualitas program yang sudah kita susun sih, seperti itu. Dipahami oleh Bu, bapak-bapak lagi ya. Tadi sudah ada Ibu, ada Bapak, bapaknya alhamdulillah tadi sudah di interview oleh Bu Rini ya. Salah satu perwakilan dari 7 imam kita yang luar biasa gitu ya. Mungkin Bapak yang senior, Bapak senior kita, Bapak Iwan, monggo berkenan menyampaikan sedikit. Terima kasih atas pertanyaan. Evaluasi tindak lanjut ini biasanya apa yang menjadi evaluasi sebelumnya kita tidak lanjuti sehingga untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Yang saya minta hari ini untuk nanti sesuai dengan evaluasinya ada 7 dibantu membagikan untuk papan Solano sesi reading passionnya biar lebih sama-sama menguasai tentang evaluasi dan alhamdulillah. Bapak Ibu silakan dituliskan poin-poin pentingnya saja keywordnya. Tulis keywordnya aja biar kita lebih cepat mempelajarinya. Orang yang nanti akan siap mempresentasikan. Tadi kini makan penjelasan nih. Terpadu. Jadi betapa pentingnya individu peserta didik evaluasi loh Bu. Kriteria apa? Langga. Cek gede no titik ciri-ciri. Prinsip. Cedek. Berarti ini poinnya ya, antara program dengan pengelolaan. Cuman yang membedakan adalah yang jadi dari kelanjutan. Jadi kita akan melaksanakan. Apa saja. Kalau yang proses itu yang sudah dilaksanakan
keterlaksanaan. Yang bawahnya, yang nomor 2, Hasil. yang ini ketercapaian. Pelaksanaan proses sama kulit. Oke. Melek tulisannya. Nambah piring cuma 35. Enggak, Pak. Ya Allah. Kok ini kok ada pemberitahuan bahwa dipindah piring. Oh, kok kena cas pelaksanaan evaluasi Surabaya sih, tentang Surabaya. Kita dapat mengetahui jelas pelaksanaan. Bisa mempresentasikan? Top nomor 2 sudah siap? Siap? Tepuk sebentar. Oke, sembari ada yang saja untuk mengenai prinsip evaluasi di sini ada 9 menurut Permen Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007. Yang pertama yaitu SOPI ini Sahih. Kalau menurut Pak Ustadz itu sahih gitu ya. Sahih. Oh, sahih. Sahih di sini maksudnya adalah berbasis data atau empiris. Jadi data yang dievaluasi itu harus empiris, harus berbasis data-data yang sudah diambil gitu ya. Jadi tidak ada data-data karangan atau sesuai pendapat sendiri gitu ya. Terus yang kedua objektif ini jadi sama kembali tadi berbasis pada data. Jadi tidak ada apa sangkut pautnya dengan hasil pikiran sendiri. Jadi data yang diolah tadi, penggalian data yang diolah dari prinsip yang pertama tadi dilakukan secara objektif. Jadi bisa dikaji secara umum. Terus yang selanjutnya adil ini tidak memberatkan siapapun, yaitu konseli tidak merasa berat, dan juga karena kita tahu latar belakang konseli kan macam-macam dengan adat macam-macam. Jadi prinsip evaluasi itu adil, tidak menyinggung atau memberatkan satu pihak saja. Terus yang selanjutnya terpadu, terus terbuka ini karena evaluasi prinsipnya adalah membahas soal data, membahas tentang hasil dari kerja kita. Jadi prinsipnya itu menjelaskan dengan rinci secara terbuka laporan-laporan yang sudah kita kerjakan atau bimbingan yang sudah kita kerjakan. Terus yang selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi prinsipnya dilakukan secara berkesinambungan, yaitu ketika misal kenapa nanti ada tindak lanjut dan lain, karena akan ada evaluasi seterusnya seperti itu ya. Terus sistematis, ada struktur di dalam evaluasi. Misalnya tadi ya, ada apa tadi? Perencanaan dan lain seperti itu ya. Nah, terus penentuan kriteria, terus akuntabel ini bisa diukur seperti itu ya. Terima kasih, mungkin itu dari kami kelompok 2. Oke, kasih aplaus dulu Pak Ridho. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang prinsip-prinsip penyusunan? Silakan Bapak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak ke sini. Oke. Terima kasih. Ya, kali ini adalah evaluasi program. Jadi di sini ada pengertian tujuan lalu fungsi. Pengertiannya yaitu usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program mencapai tujuan. Gitu. Lalu tujuannya ada 3: mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan, lalu menelaah program, mengembangkan program dan fungsi, umpan balik bahan informasi dan pertanggungjawaban, seperti itu. Jadi evaluasi program tersendiri itu adalah bagaimana usaha kita untuk menilai sejauh mana keefisien program kita untuk bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran seperti itu. Oke. Itu apa-apa. Jadi siswa itu bisa kita tanyakan bagaimana
Nadia sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang ini kami mendapatkan tugas untuk membahas tentang aspek-aspek yang ada di dalam evaluasi program BK. Di aspek evaluasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Di aspek proses itu adalah antara lain kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, keterlaksanaan program layanan, dan yang terakhir adalah hambatan-hambatan yang dijumpai. Itu juga hal-hal yang harus diperhatikan di aspek hasil. Bedanya adalah ketika di proses yang kita amati adalah keterlaksanaan program yang telah kita buat. Sedangkan ketika di aspek hasil adalah ketercapaian hasil dari program yang telah kita buat itu tadi. Kemudian di sini kesesuaian apa yang dimaksudkan dengan apa. Kemudian keterlaksanaan itu meliputi tentang penyelenggaraan layanan yang di dalamnya itu juga terdapat jenis-jenis layanan apa yang kita berikan kepada peserta didik, seperti itu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan hambatan. Hambatan itu adalah kira-kira dampaknya itu seperti apa ketika kita sudah melaksanakan evaluasi proses dan hasil, kemudian respon-respon dari peserta didik, kemudian yang terakhir adalah progres yang dialami peserta didik ketika kita sudah melakukan evaluasi tersebut. Oke, kasih aplaus untuk instruktur kita tahun berikutnya. Ya, oke. Kita tanjakan yang pertama adalah proses atau keterlaksanaannya, dan yang terakhir adalah hasil keterlaksanaannya. Ya, atau ketercapaiannya. Ketercapaiannya. Tadi keterlaksanaannya itu proses, ketercapaiannya adalah hasil. Aspek evaluasi. Oke, next. Ya. Suaranya pakai suara nanti tadi, makanya masih belum tadi. Baik Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi program BK. Di sini ada 4 komponen dalam melaksanakan evaluasi. Yang pertama itu dari peserta didik. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Maksudnya ini guru BK memahami kondisi dari peserta didiknya masing-masing. Guru BK melakukan menghimpun data dari peserta didik yang ada. Kemudian yang ketiga itu komponen program. Jadi program BK yang telah dilaksanakan mulai dari tujuan, kemudian tujuan pelayanan BK, kemudian kriteria keberhasilan dari layanan yang sudah dilaksanakan oleh guru BK di sekolah. Kemudian lingkup layanan BK, rincian dan jadwal pelaksanaan program BK tersebut, sinkronisasi antara pelayanan bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK dengan kegiatan yang ada di luar sekolah, metode dan teknik yang digunakan dalam layanan BK, sarana pelayanan BK, dan evaluasi serta pemilihan pelaksanaan program BK. Yang terakhir, output di sini dilihat dari keberhasilannya, dilihat dari peserta didik yang sudah lulus kualitas prestasinya, kemudian dilihat juga dari keberhasilan dia mencapai karir yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, kasih aplaus terlebih dahulu untuk kelompok terakhir. Kelompok tentang aspek tadi ada 4. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, yang ketiga program dulu, yang ketiga adalah proses, yang keempat dimasukkan. Tapi kalau sudah untuk langkah-langkah, oh berarti ini yang di rumah, ini yang duluan, ini yang nomor 2, ini yang selanjutnya. Karena komponennya adalah sama. Bisa dipahami? Berbagi kanan kiri. Jika tidak mencukupi bisa yang sudah tadi dipresentasikan
empiris. Kategori prinsip apa itu? Prinsip hidup. Presenternya. Oke, mana dulu? Diterima nggak kalau Pak Ridho? Kan Pak Ridho yang presentasi. Presentasi kasih apa ya? Oke, mohon maaf untuk Pak Ridho dan tulis berarti Bu Rini. Oke, mohon maaf Bu Rini. Terima dong. Oke, ada empat komponen yang harus kita perhatikan. Satu, kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kebutuhan guru, ya, dan lingkungannya. Dan kebutuhan orang tua. Yang keempat adalah kebutuhan eksternal. Apakah yang kita maksudkan hari ini? Silakan. Kriteria evaluasi. Oke, kasih aplaus untuk Bu Eka. Bu Eka. Oke. Nah, yang terakhir adalah saya kok juga lupa ya. Oke, tadi pertanyaannya ada ruang lingkup, bisa diambilkan keterlaksanaan suatu program. Yang kedua, evaluasi digunakan untuk menelaah program dan mengembangkan program, termasuk apakah itu apa? Terima kasih. Salah. Aspek evaluasi alhamdulillah juga belum tepat. Komponen alhamdulillah juga belum. Evaluasi belum juga. Tujuan evaluasi. Kasih aplaus untuk dulu. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Siapa kita? Di mana kita? Beka. Oke, terima kasih kepada pandunya. Video apa di ini ya? Kopi 5.000, jajannya berapa itu? 4.000-an. Pulang aja tuh, nggak usah gula tuh. Manis. Lah ya kopi nggak usah nak gula tuh. Kopi nggak manis, tawar deh. Gulanya ngasih sendiri. Kira langsung. Kopi hitam ya? Masih susu. Oh, kopi susu. Ini ambil saja. Nggak manis.
informasikan nanti Bapak Ibu yang hari ini belum mengikuti secara tuntas bisa nanti dibuka lagi channelnya ya, untuk kita sama-sama memberikan apresiasi kepada GTK Madrasah. Oke.